ada beberapa unsur yang mesti ada dalam sebuah perlombaan. Pertama, harus ada arenanya. Yang kedua, harus ada pesertanya. Yang ketiga, harus ada panitianya. Yang keempat, harus ada aturan. Dan yang terakhir, harus ada hadiahnya. Arena itu kita bahas satu persatu. Arena, stadion atau sirkuit atau tempat berlangsungnya perlombaan. Kalau kita kaitkan dengan materi tadi berlomba dalam kebaikan, maka dalam hal ini perlombaan ini dilangsungkan di mana saja, kapan saja, setiap kali ada kesempatan melakukan kebaikan. Di mana kita bisa mengikuti perlombaan dalam kebaikan dimanapun, kapanpun, ketika kita melihat ada peluang untuk melakukan kebaikan, maka di sanalah arena tempat perlombaan dalam kebaikan. Lalu siapa pesertanya? Peserta itu adalah orang-orang yang mengikuti perlombaan. Dalam hal ini, perlombaan dalam kebaikan, maka pesertanya adalah mereka hamba-hamba Allah yang mengharapkan pahala darinya. Siapa? Termasuk kita semua. Ketika melihat ada peluang melakukan kebaikan, kita sebagai peserta, kita sebagai hamba Allah, maka kitalah peserta di dalam perlombaan itu. Ada sampah itu baik disimpan di tempatnya, kita lihat sampah bergeletakan di sana, bukan lihat kanan kiri siapa yang akan membuangnya, tapi kita sebagai hamba Allah yang menjadi peserta dalam perlombaan itu. Lalu kalau dikatakan panitia itu seseorang yang menyelenggarakan, yang membuat aturan, menentukan pemenangnya. Dalam hal ini, panitia perlombaan dalam kebaikan itu adalah Allah yang menilai siapa di antara hambanya yang layak. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat ke-48 tadi disinggung, liyabluwakum, Allah itu ingin menguji kalian. Bima atakum, dengan apa yang telah Allah berikan datangkan kepada kalian. Pastabikul khairat, maka berlombalah kalian dalam kebaikan. Jadi Allah sebagai panitia yang akan menilai siapa pemenangnya, aturannya seperti apa, dan pesertanya sudah barang tentu kita yang mengharapkan pahala yang berguna bagi kita agar bisa kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Adapun aturan dalam perlombaan kali ini, dalam perlombaan dalam kebaikan ini, aturan yang diberlakukan adalah batasan-batasan yang terdapat pada Al-Quran dan hadis. Merupakan bagian dari kebaikan ketika datang waktu azan lalu kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dan kita sebagai hamba yang mengharap ridho Allah dan pahala darinya adalah pesertanya, dan Allah sudah menentukan perlombaan ini. Maka ketika kita berlari menuju ke masjid melaksanakan sholat, berlari untuk mendapatkan saf yang pertama, itu bagian dari berlomba dalam kebaikan. Namun di tengah perjalanan, ketika kita berlari ke masjid, kita tidak mau kalah dari yang lain, kita melakukan aksi yang tidak terpuji dengan cara menyenggol orang lain yang juga sama ingin sampai di saf yang pertama. Nah, memang pada akhirnya kita ada di saf yang pertama, tapi di mata Allah belum tentu kita sebagai pemenangnya. Atau ketika bagian dari kebaikan, ketika ada kenceleng masjid yang hadir di hadapan kita, lalu kita memasukkan sebagian harta kita sebagai infak sedekah, namun sebelum dimasukkan itu kita sampaikan kepada halayak umum bahwa hari ini saya berinfak dengan uang yang banyak. Secara perlombaan mungkin saat itu di masjid itu dia yang paling banyak, tapi karena ada batasan yang dilanggar, yaitu dalam Al-Quran dan hadis dikatakan tidak boleh ria di dalam melakukan kebaikan, maka kemenangan yang seharusnya dia dapat tidak jadi dimiliki karena Allah melihat batasan yang dilanggar oleh kita sebagai pesertanya.
Lalu untuk apa perlombaan-perlombaan itu kita ikuti dan menangkan? Tentunya untuk mendapatkan hadiah yang Allah janjikan, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan yang telah dijanjikan olehnya. Rekan-rekan yang saya hormati, saya muliakan, saya sayangi, bahwa berlomba dalam kebaikan ini harus menjadi bagian sikap yang ada pada diri kita. Kita itu semua harus merasa menjadi seorang peserta dalam perlombaan ini. Kenapa? Karena ketika kita mengundurkan diri dari perlombaan kebaikan yang kita lihat dan kita yakini itu adalah kebaikan, berarti kita sudah kehilangan kesempatan untuk mengumpulkan pundi-pundi poin, pundi-pundi pahala untuk menjadi juara di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika kita malah berlomba di dalam kejelekan, itu juga ada berlomba dalam kejelekan. Arenanya di mana saja terjadi atau kesempatan melakukan kejelekan. Pesertanya bisa saja kita yang ingin melakukan kejelekan. Namun panitianya adalah panitia yang salah kita pilih. Bukan Allah yang menyelenggarakan perlombaan dalam kejelekan, tapi setan yang terus senantiasa mengajak kita untuk melakukan kejelekan. Manakala kita berlomba melakukan kejelekan, maka kita sudah menjadikan setan sebagai panitianya. Dan tentunya hadiahnya bukan surga. Justru hadiahnya sebaliknya adalah golden ticket, meet and greet bersama setan di neraka yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Maka dalam hal ini saya ingatkan kembali, jangan sampai kita salah memilih panitia dalam perlombaan ini. Ke masjid kita berleha-leha, tapi ketika nongkrong dan teman-teman mengajak kita untuk mabuk-mabukan, kita malah yang paling banyak, malah kita yang paling besar menyumbangkan patungannya. Atau ketika orang banyak melakukan kesalahan, orang melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, lalu kita tergoda untuk melakukannya, lalu kita berusaha untuk melakukan lebih baik dari yang lain, belum tentu Allah yang menjadi panitianya. Orang viral membuat TikTok, membuat video-video yang tidak mendidik atau bahkan senonoh, kita termotivasi ingin melakukan hal yang sama, yakinlah bukan Allah panitia dalam perlombaan itu, tapi setan yang menjadi panitianya, dan bukan surga yang menjadi hadiah pada saat kita berhasil melakukannya. Justru kebaikan itu kita semua sudah pada tahu. Tidak mungkin saya jelaskan satu persatu kebaikan itu ini. Kebaikan itu simpelnya adalah setiap yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran dan hadis kita kerjakan, itu adalah kebaikan. Setiap yang dilarang oleh Allah dalam Quran dan hadis kita tinggalkan, itu bagian dari kebaikan. Sehingga ketika kita berlomba melakukan hal itu, kita berharap menjadi yang pemenang atau terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai hamba Allah yang merasa peserta dalam setiap perlombaan kebaikan harus memiliki sikap yang seharusnya. Pada saat kalau kita tengok kembali video, ingat kembali video yang tadi saya putar, pada saat dimulai setiap orang fokus untuk menjadi pemenang, siap mengeluarkan segenap kemampuan, siap menggas atau memacu kendaraannya dengan cepat. Ketika lampu hijau itu dinyalakan, mereka akan mulai memacu kendaraannya dengan cepat. Saat perlombaan berlangsung, ketika sedang memimpin, dia akan berusaha mempertahankan posisinya. Saat berada di belakang orang lain, posisi 2-3, dia akan berusaha menyalip, menyusul orang yang ada di depan. Bayangannya seperti itu. Ketika azan dikumandangkan, kita yang sebagai peserta seharusnya sudah bersiap memacu kekuatan, kecepatan kita agar menjadi yang pertama.
tidak rela bila didahului oleh orang lain. Ketika bel berbunyi tanda masuk kelas, ketika masuk kelas sekolah formal atau tatap muka itu dimulai jam 7, kita berangkat dari rumah lebih awal. Kenapa? Karena kita merasa sebagai peserta dalam kebaikan, tidak rela didahului oleh orang lain. Maka alangkah konyolnya ketika ada seorang peserta dalam perlombaan, dia mempersilahkan orang lain untuk mendahuluinya dan merasa santai saja. Mana ada Valentino Rossi tadi ketika berlomba, lampu sudah mulai hijau, silakan duluan Marc Marquez atau Casey Stoner. Tidak, justru konyol kalau menjadi peserta lomba seperti itu. Dalam hal kebaikan, jangan sampai membiarkan orang lain mendahului kita. Selanjutnya ada kaidah fikih yang membicarakan perihal lomba dalam kebaikan ini. Muncul kaidah fikih al-isaru bil ibadati mamnu'un, mendahulukan orang lain dalam perkara ibadah merupakan perbuatan dilarang.